dengan doa dimohonkan untuk ikhlasnya di doa. Siapakah doa? Siapa yang nggak berangkat hari ini? Ada Pak, satu. Siapa? Dava. Mbak Dava. Mbak Dava apa keterangannya? Izin. Izin ya? Semangat ya? Ya. Berangkat ya? Ya. Selamat berangkat, alhamdulillah. Sebenarnya berangkat cuma satu, yaitu Dava. Izin keterangannya. Ya. Sudah. Dalam hari ini, mari kita supaya lebih semangat lagi. Kita diam-diam dulu ya. Ya. Untuk membangkitkan semangat kita, karena belajar harus diiringi dengan semangat, niat yang baik dan juga semangat. Supaya apa? Supaya kita dalam melihat pelajaran itu dengan suasana hati yang berbeda. Ya. Mari kita tepuk semangat dulu. 1, 2, 3, tepuk semangat. Ini kita semuanya. Sebelum saya menyampaikan materi untuk kali ini, alangkah baiknya untuk merefresh kemarin, minggu kemarin, untuk materi sebelumnya adalah apa? Kerja keras itu juga diperintahkan dalam Islam. Setelah kerja keras, maka kita diperintahkan untuk menikah. Maka dalam hal ini saya akan menyampaikan materi pernikahan dalam Islam. Tujuan pembelajarannya sudah dari situ, silakan. Untuk tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat menjelaskan ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Yang kedua, peserta didik itu berdiskusi, menjelaskan dalil-dalil tentang pelaksanaan pernikahan berdasarkan Islam. Yang ketiga, melalui tanya jawab, peserta didik dapat mengidentifikasikan ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Yang keempat, diharapkan setelah pembelajaran ini, peserta didik dapat menyajikan paparan tentang ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Itu adalah tujuan pembelajaran yang pada pagi ini kita akan lakukan pembelajarannya. Ya, sebelum kita berlanjut untuk berdiskusi dan lainnya, alangkah baiknya mari kita saksikan dulu untuk bahan ajarnya, sumber belajarnya saya ambilkan dari video singkat. Silakan diperhatikan. Semua orang berharap mendapatkan sukses atau kemenangan. Manusia akan hidup dalam dua alam, yaitu dunia dan akhirat. Kemenangan di akhirat dan kemenangan di dunia adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Bagaikan dua sisi mata uang yang tidak akan bermakna jika salah satu sisinya hilang. Sukses atau kemenangan bukanlah suatu yang tiba-tiba, melainkan sebuah pencapaian yang perlu perencanaan yang matang. Sukses berarti kita telah berpindah dari menjauhi Allah menjadi dekat dengan Allah, berpindah dari kebodohan kepada ilmu pengetahuan, berpindah dari akhlak sayyi'ah menjadi akhlak mahmudah, berpindah dari malas beribadah menjadi giat beribadah, dan lain sebagainya. Sukses dalam berkeluarga adalah rumah tangga yang diliputi santunan atau ketentraman jiwa, mawaddah atau rasa cinta, dan rahmat atau kasih sayang. Pernikahan adalah sunnah Allah yang berlaku umum bagi semua makhluk Allah. Bahkan dalam Al-Quran Allah menegaskan, sesungguhnya Allah menciptakan suatu pasang-pasangan agar kita biasa mengingat kebesaran. Islam sangat menganjurkan pernikahan karena dengan
pernikahan, manusia akan berkembang sehingga kehidupan umat manusia dapat dilestarikan. Tanpa pernikahan, regenerasi akan terjadi. Kehidupan manusia dunia karena itu Allah menyediakan pernikahan bagaimana yang dalam Quran surat 6 ayat 22. Ayat tersebut menguatkan perasaan bagi orang yang merasa belum sanggup agar tidak khawatir tentang cukup biaya. Karena dengan pernikahan yang benar dan ikhlas, Allah akan melapangkan rezeki yang baik dan halal untuk hidup rumah tangga. Bahkan Rasulullah sudah banyak menganjurkan kepada para remaja yang sudah mampu untuk segera menikah agar kondisi jiwanya lebih sehat. Seseorang yang akan menikah harus memiliki tujuan positif dan mulia. Beberapa tujuan pernikahan antara lain sebagai itu: pertama, untuk memenuhi kebutuhan naluri manusia yang asasi. Yang kedua, pernikahan bertujuan untuk mendapatkan ketahanan hidup. Yang ketiga, orang yang menikah bertujuan untuk memperbaiki akhlak. Yang keempat, pernikahan juga bertujuan untuk meningkatkan ibadah kepada Allah. Yang kelima, pernikahan bertujuan untuk mendapatkan keturunan yang soleh-solehah. Serta yang keenam, orang yang menikah bertujuan untuk menegakkan rumah tangga yang Islam. Para ulama menyebutkan bahwa nikah diperintahkan karena dapat mewujudkan maslahat, memelihara diri, kehormatan, mendapatkan pahala dan lain sebagainya. Oleh karena itu, apabila pernikahan justru berbawa mudarat, maka nikah pun dilarang. Karena itu, hukum asal melakukan pernikahan adalah mubah. Para ahli fikih telah sepakat bahwa hukum pernikahan tidak sama penerapannya kepada semua mukallaf, melainkan disesuaikan dengan kondisi masing-masing, baik dilihat dari kesiapan ekonomi, kesiapan fisik, kesiapan mental ataupun akhlak. Karena itu, hukum nikah bisa menjadi wajib, sunnah, mubah, haram dan makruh. Itu tadi tayangan tentang materi nikah dan kesimpulannya di situ diterangkan tentang dalil-dalilnya dan juga hukum pernikahan yang ada 5, terus manfaat atau hikmah dari pernikahan sendiri dan syarat-syarat pernikahan, ya, syarat-syarat menikah, syarat-syarat dari wali, dari saksi dan lain-lainnya itu sudah terangkat tadi. Mungkin ada pertanyaan dari yang sudah sampaikan? Pak, Ya. itu seperti apa? Oh, ijab kabul ya. Ada lagi nggak? Saya Pak, Ya. apa bedanya hukum nikah wajib dan sunnah? Oh ya, terima kasih ya. Ya, jawab dulu ya. Jadi mungkin telah kalian ketahui bersama tadi dan juga tentang baca-baca buku yang sudah saya berikan ya, tentang hukum nikah wajib dan sunnah itu seperti apa ya. Tadi sudah sedikit disinggung. Jadi wajib itu adalah hukum nikah bagi seseorang yang telah siap untuk menikah, berkeinginan untuk menikah, dan kalau tidak menikah akan terjerumus dalam perzinahan. Jadi ada 2 titik tekannya: sudah siap menikah, dan kalau nggak menikah khawatir akan berbuat zina. Itu wajib. Kalau yang sunnah, di situ dikatakan adalah sudah ingin untuk menikah tapi dan sudah mempunyai kemampuan untuk berumah tangga, tapi dia tidak khawatir akan berbuat zina. Itu bedanya itu antara wajib dan sunnah, hanya titik tekannya pada khawatir berbuat zina atau enggak. Kalau khawatir berarti wajib, kalau tidak berarti sunnah. Nah. Jelas ya Mbak ya? Bapak itu jelas ya? Jelas ya? Ya sudah. Tadi yang kedua adalah tentang
Ijab qabul. Batasan ijab qabul seperti apa? Ini juga masih dalam menerangkan rukun nikah. Ada berapa tadi rukun nikah? 5. Ada 5 ya, termasuk tadi ijab qabul. Ijab itu kalau diartikan adalah memberi, qabul adalah menerima. Berarti kalau memberi dari siapa? Dari laki-laki. Laki-laki. Dari pihak. Kalau memberi dari pihak perempuan. Walinya ya memberikan pada laki-laki, berarti yang menerima yang qabul adalah laki-laki ya. Jadi ijab itu dari pihak perempuan, walinya dalam hal ini. Kalau qabul adalah dari pihak suami, calon suami ya. Jadi itu batasannya. Kalau masalah waktunya itu disyaratkan harus langsung nyambung antara ijab memberi dan menerima, tidak boleh dibatasi dengan suatu hal yang lainnya. Maka ketika seorang wali memberi langsung diterima, tidak boleh ada jeda waktu, itu syaratnya. Makanya kadang kalau di desa diulang itu ya, itu karena apa? Karena ada jeda waktu antara memberi dan menerima, tidak langsung menerima. Jadi diulang lagi ijab qabulnya. Itu mungkin ya, boleh ya, silakan. Sudah paham semua ya? Ya, kalau sudah paham semua, nanti kita berdiskusi kelompok untuk membahas tentang materi pernikahan. Saya tentukan untuk kelompoknya, koordinatornya yang pertama adalah Mbak Alisa, ya siap ya? Mbak Nurul, Mbak Imelia, siap? Mbak Jessica, kelompok 4, kelompok 5 adalah Mbak Sendro. Untuk anggotanya silakan dihitung dari sini. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti nanti ini sesuai dengan kelompok tadi dihitungkan, kelompok ini 1,5 ya. 1, 2, 3, 5 ya. 5 ya. Nah, ya sudah, silakan membentuk kelompok sendiri ya. Dan kita berdiskusi tentang masalah untuk kelompok 1 tugasnya adalah mendeskripsikan hukum nikah wajib. Digali ya, wajib itu seperti apa. Kelompok 2 mendeskripsikan hukum nikah sunnah. Kelompok 3 mendeskripsikan hukum nikah mubah. Untuk kelompok 4 mendeskripsikan hukum nikah haram. Yang kelima adalah mendeskripsikan hukum nikah makruh. Silakan dibuat kelompok sesuai dengan tadi. Untuk kelompok 1 memaparkan dari hasil diskusinya. Siapa yang mewakili? Ya, silakan Mbak. Silakan Mbak. Ya, langsung. Perkenalkan, nama saya Anissa Salsabila. Saya akan menyaksikan hasil diskusi kami tentang hukum nikah wajib. Hukum nikah wajib yaitu apabila sudah keinginan menikah dan mempunyai kemampuan untuk berumah tangga, apabila tidak segera menikah maka dikhawatirkan akan terjadi perzinahan. Ya, itu adalah hasil dari kelompok 1 ya. Ya, silakan untuk melanjutkan kelompok 2. Sekian dari kelompok kami, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak, silakan hasilnya. Mbak Aini.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Bapak Ibu akan mempresentasikan hasil tugas kami. Hukum nikah sunnah adalah apabila sudah berkeinginan menikah dan mempunyai kemampuan untuk berumah tangga serta tidak dikhawatirkan akan berbuat zina. Jadi kesimpulannya adalah hukum nikah sunnah itu ada keinginan nikah dan mau berumah tangga tapi tidak dikhawatirkan berbuat zina. Cukup sekian dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kelompok 3 silakan untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok 3. Hukum nikah mubah yaitu hukum asal dari pernikahan, artinya boleh dikerjakan atau ditinggalkan. Intinya jika dikerjakan mendapat pahala, jika tidak dikerjakan atau ditinggalkan tidak mendapat dosa. Sekian dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok 4 silakan. Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang hukum menikah haram. Haram apabila menikah dengan tujuan yang buruk. Contohnya ingin membalas dendam dengan menyakiti hati pasangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mempresentasikan tentang hukum nikah makruh. Apabila belum berkeinginan menikah, meskipun sudah mempunyai kemampuan untuk berumah tangga. Kiranya itu yang bisa kelompok saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Saya kira untuk kerja kelompoknya sudah bagus. Jadi ada 5 hukum nikah sudah jelaskan semuanya tentang hukum-hukumnya dan orang yang bersangkutan. Ya. Jadi ini kembali kepada orang yang akan melakukan pernikahan. Dari segi fisik, kemampuan, dari segi finansial sudah menghukum, berarti nanti ada 5 hukum yang ada di orang tersebut. Selanjutnya untuk tugas berikutnya silakan nanti dikerjakan di LKPD. Saya sudah buat LKPD bentuknya Google Form yang ada di papan itu dan saya akan bagikan nanti. Tinggal kalian nanti kerjakan, sudah nanti otomatis untuk nilainya sudah keluar ya. Itu mungkin untuk kesimpulannya untuk hari ini kita telah mengetahui apa itu nikah, apa itu hukum nikah, apa itu rukun-rukun nikah dan hikmah dari pernikahan tersebut. Dan tugasnya sudah saya berikan tadi di LKPD. Untuk berikutnya, pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang masalah pernikahan dipandang dalam segi undang-undang ya. Undang-undang negara kita. Apakah cocok apa enggak? Nanti minggu depan kita akan bahas kembali. Itu sampaikan dan mohon maaf. Semoga pertemuan kali ini membawa kemanfaatan pada kita semua. Dan bila ada pertanyaan lagi nanti silakan ditulis dan disampaikan untuk minggu yang akan datang ya. Ya mungkin saya akhiri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.